sampai keluarganya melihat dengan mata kepala sendiri salah satu anggota keluarganya meninggal tidak punya uang, mau dibawa ke rumah sakit beli obat nggak punya duit. Kan semua partai itu DPC-nya minimal tuh pasti punya ambulans ya. Iya. Kalau semua ambulans itu berfungsi 1 kali 24 jam daripada idle gitu ya, bantu rumah sakit untuk jemput, anter, itu kan. Kemudian buat toko murah, harga menjadi murah dan bersaing, malah bisa didistribusikan ke daerah-daerah lain. Jogja maksudnya bisa menjadi pilot project nasional. Pernah juga di ADB, Asian Development Bank. Iya betul. Waduh. Membantu memperjuangkan anggaran kesehatan untuk rakyat Indonesia. Karena APBN kita terbatas, APBD daerah kita juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih sudah kembali menyaksikan podcast ini. Dan hari ini saya datangkan orang yang seru. Jadi ini sebelum kamera dinyalain aja kita ngomong tuh kalau nggak di stop Mbak Nada kita kayaknya baru mulai setengah jam lagi paling nggak gitu ya. Itu saking serunya ya. Bersama saya ada Ibu Hajah Atik Heru Marianti. Beliau Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor berapa Bu? Nomor urut 1. Wih, nomor urut 1 Bu Atik. Ibu, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bu Atik ini saya suka ngeliat di DPP ya Bu ya? Iya. Salah satu ketua bidang kesehatan. Iya, betul. Oh, jadi bisa suntik Bu? Di sini banyak yang perlu disuntik ya? Kebetulan saya bukan dokter. Kalian saya di ekonomi kesehatan. Memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia. Oh, makanya Ibu pernah di Kimia Farma. Benar ya? Komisaris di Komisaris Kimia Farma. Kemudian direktur di BUMN itu 10 tahun yang lalu. Wow. Di rumah sakit BUMN. Pernah menjadi staf Menteri Kesehatan. Ya, staf ahli. Staf ahli Menteri Kesehatan. Iya. Zaman dokter Terawan. Oh. Kalau dokter Terawan kan hampir seluruh Indonesia kenal. Kebetulan sebelum itu di RSPAD bersama dokter Terawan di Rumah Sakit Kepresidenan. Saya menjadi staf ahli beliau juga di Rumah Sakit Kepresidenan. Masih sampai sini Bu Atik? Ya, masih membantu RSPAD. Dan Pak Dokter Terawan masih di sana ya beliau? Masih mereka juga masih menjadi dokter yang mengabdi pada rakyat. Iya betul. Pernah juga di ADB, Asian Development Bank. Iya betul. Waduh. Membantu memperjuangkan anggaran kesehatan untuk rakyat Indonesia. Karena APBN kita terbatas, APBD daerah kita juga terbatas. Kita harus mencarikan dana-dana di internasional untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Karena angka kematian masih banyak, angka kesakitan masih banyak, apalagi di pelosok-pelosok. Kadang-kadang dokter pun kita kirim ke pelosok, dia mati di pelosok daerah itu, kena malaria dan lain sebagainya. Sebenarnya dunia kesehatan ini sangat penting, makanya dunia kesehatan ini sebaiknya dan memang saat ini sudah diinisiasi oleh pemerintah menjadi program prioritas pembangunan nasional. Apalagi pasca COVID tuh kayaknya membuat mata kita terbuka ya. Sekarang ini juga lingkungan climate exchange ini, lingkungan ini sangat ekstrim. Kita semua pada zaman sekarang, masa-masa sekarang ini kan musimnya sedang nggak baik ya. Ada angin ribut, hujan, banyak penyakit dan lain sebagainya. Dan isu perubahan iklim ini sebenarnya menjadi isu yang sangat penting, sangat bagus sekali di pemilu 2024 ini. Karena derajat kesehatan kita juga belum bagus. Oleh karena itu misi kita ke depan meningkatkan derajat kesehatan dan memperluas akses kesehatan sampai ke masyarakat yang paling bawah, masyarakat di pelosok, di pinggiran, terutama P3 harus memperhatikan ini. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa belajar dengan baik. Sebenarnya pendidikan menjadi prioritas kedua. Karena kalau kita tidak sehat, gizi kita tidak bagus, kita tidak bisa belajar dengan baik. Nah, kesehatan ini menjadi prioritas. Oleh karena itu program-program kami di masyarakat juga kami titik beratkan di kesehatan gratis, pengobatan gratis. Kemarin beberapa hari yang lalu kami juga mengantar masyarakat-masyarakat di Jogja, terutama masyarakat yang tidak mampu. Kemarin dari lingkungan Muslimah NU kebetulan
mendapatkan apa namanya. Ibu aktif di Muslimah NU juga? Iya, saya aktif membantu Muslimah NU sebenarnya. Oh iya, oke. Dari sisi manajemennya. Jadi kebetulan saya sempat aktif di PBNU di bidang kesehatan. Kita mau membantu rumah sakit di bawah lingkungan PBNU. Kemudian di Muhammadiyah saya juga membantu rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Jadi kami kelompok orang-orang yang kerja supaya berdampak langsung pada masyarakat. Karena kalau rumah sakit, klinik-klinik itu langsung berdampak langsung pada masyarakat. Betul. Masyarakat langsung datang. Bu Atik, kan sekilas kalau yang data yang saya dapat nih kan Ibu banyak mengabdikan diri di dunia profesional ya, utamanya di dunia kesehatan. Iya. Tapi juga Ibu di politik, itu mulai kapan Bu? Mulai masuk ke dunia politik, Bu Atik? Mulai 5 tahun yang lalu, 2019. Kebetulan saya 5 tahun yang lalu ikut pemilu juga, caleg nomor 1 di Solo Raya di daerahnya Pak Jokowi. Di P3 juga? P3 juga. Baik. Waktu itu diajak Ketua Umum pada waktu itu Mas Romi untuk bergabung, kebetulan sahabat saya Mas Romi, untuk bergabung di P3, memenangkan P3 di Solo Raya. Ibu tuh melihat politik gimana Bu? Kan banyak orang melihat politik tuh justru di stigma negatif ya. Nah, Ibu nggak khawatir tuh yang tadinya portofolionya bersih karena profesional, ya kan Ibu, saya kebayang tuh Ibu sama Muhammadiyah dekat, sama NU dekat, berarti dengan banyak kalangan dekat. Nah, tiba-tiba ke politik, nggak khawatir nanti tercemar portofolionya? Saya kebetulan saya orang ekonomi, saya akuntan, jadi segala sesuatu saya cek. Udah dikurasi dulu. Terus apa? Saya kan keliling di beberapa kementerian juga. Kehati-hatian, waspada itu penting. Dan dunia politik ini penting sekali karena kalau kita tidak masuk ke politik, siapa yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat ini di tingkatan paling tinggi di DPR, itu penting sekali. Karena kita di DPR ini perlu orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang semata-mata mementingkan untuk kepentingan masyarakat. Orang-orang yang ingin hidupnya bermanfaat. Nah, kalau orang Jawa itu urip iku urup. Kalau di dalam agama Islam, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Nah, saya sendiri dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin sekali bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama untuk rakyat bawah. Kalau P3 ini kan terutama pendekatan ke kaum duafa, fakir miskin. Dan itu ada di undang-undang, ada juga di Al-Quran. Nah, kita itu ingin beribadah amar ma'ruf nahi mungkar melalui P3 ini. Karena di P3 ini saya lihat teman-teman di P3 ini cukup baik, kekeluargaannya juga cukup baik. Saya dekat dengan ketum, dengan sekjen, dengan teman-teman di majelis-majelis, kemudian dengan teman-teman di DPP. Mereka relatif kadarnya adalah baik. Mungkin saya nggak bisa bilang lebih baik dibandingkan yang lainnya, karena kita nggak mungkin membandingkan. Ya rata-rata mereka baik. Mereka mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang jahat-jahat banget, nggak ada. Jadi rata-rata mereka semuanya baik-baik. Dan mereka mempunyai nawaitu yang baik untuk membesarkan negeri ini, untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat. Cuma dalam hal ini sekarang kan P3 punya banyak keterbatasan. Wakilnya di Senayan cuma 19. Itu pas tuh, kalau 18 saya nggak lolos Bu. Cuma 19. Nah, bagaimana kita semua berjuang untuk semata-mata kepentingan rakyat sambil, karena logo kita kan Ka'bah. Nah, semua orang-orang di Indonesia, terutama di akar rumput ini tentunya pengen lihat Ka'bah. Pengen umroh, pengen haji. Lah kenapa tidak nyoblos Ka'bah? Kalau nyoblos Ka'bah kan otomatis di dalam diri kita selalu terngiang-ngiang, aduh kapan nanti bisa melihat Ka'bah, bisa umroh, bisa haji. Nah, coblos Ka'bah dulu. Insya Allah dari nawaitu awal itu nanti yang belum umroh bisa umroh, yang belum berhaji bisa berhaji dengan pertolongan Allah. Karena
kerja keras saja nggak cukup. Ya. Kita juga harus banyak berdoa, banyak berzikir, banyak mengagungkan Allah supaya ada pertolongan dan ada ridho Allah. Nah, dari teman-teman P3 juga harus menjadi orang-orang yang baik supaya Allah ridho dengan kemenangan P3. Karena kan ada target-target 11.000 suara. 11 juta ya Bu? Ya, 11, sorry maaf. Ada target 11 juta suara, kemudian ada target 50 kursi. Nah itu supaya bisa tercapai memang harus ikhtiar, harus kerja keras, dan harus berdoa supaya Allah ridho. Harus mengagungkan Allah. Setuju Bu Atik. Keren. Bu Atik, sekarang kita ngobrolin soal Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapil Ibu. Kan sudah istimewa kan? Udah istimewa. Semoga menang ya. Karena sudah istimewa. Ya, Jogja tuh selalu istimewa Bu. Iya. Jadi apa namanya, kalau Jogja tuh ya, orang yang nggak tinggal di sana aja tuh jatuh cinta Bu. Iya, semua pengen piknik ke Jogja. Iya, saya tuh nggak lahir di Jogja, bukan orang Jogja. Cuman saya hampir setiap tahun saya ke Jogja Bu. Iya, ya memang istri saya orang Magelang ya, tapi ada rasa yang berbeda ya Jogja. Iya. Karena kita jaga dengan cara kita menempatkan wakil-wakil rakyat yang baik di sana sehingga bisa menjaga daerah istimewa Yogyakarta. Bu Atik, kalau ngomongin Yogyakarta, biasanya kan orang berpolitik tuh ada callingnya ya, atau ada semacam keinginan atau apa yang ingin diperjuangkan gitu ya. Kalau Ibu Atik sendiri, apa yang ingin diperjuangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya? Yang ingin saya perjuangkan, terutama yang pertama adalah ekonomi kerakyatan. Ya, supaya perbaikan ekonomi itu menyentuh sampai ke akar rumput. Jadi di situ juga ada ibadah, ada sedekah, ada sedekah untuk kaum duafa. Jadi kita ingin memperbaiki ekonomi kerakyatan untuk masyarakat Jogja, terutama di lapisan paling bawah. Dan harus ada pemerataan. Kalau di Indonesia ini yang kaya banget. Yang nggak punya banget. Sampai nggak bisa makan. Nah inilah yang akan kita sentuh, kita data. Seperti yang selalu disampaikan Ketum, kebetulan beliau kan kepala kantor khusus presiden ya. Dan untuk bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Nah pengentasan kemiskinan ini menjadi program utama. Terutama di daerah-daerah pinggiran. Jadi saya lebih memilih untuk terjun ke daerah-daerah pinggiran untuk rakyat wong cilik ya, yang itu di semboyannya PDIP itu wong cilik. Nah sebenarnya P3 ini juga lebih wong cilik lagi kalau jalan ke lapangan, menyentuh masyarakat sampai ke lapisan bawah. Kemudian yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan kita tingkatkan supaya mereka tidak lagi indikatornya di bawah garis kemiskinan. Dan di Jogja sebenarnya banyak orang-orang pintar dari Gajah Mada, dianalisis dan lain sebagainya untuk tingkat nasional. Jangan sampai ini tidak berdampak di Jogja sendiri gitu. Kita ngomong nasional, Jogjanya tertinggal gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan kisah nyata 5 tahun ke depan supaya tingkat kemiskinan ini bisa diminimalisir. Kita bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Jogja. Umur harapan hidup di Jogja itu paling tinggi loh. Karena orangnya tidak banyak menuntut. Berapa ya Bu sekarang di Jogja umur harapan hidupnya? Relatif tinggi ya angka harapan hidupnya. Nanti coba kami lihat data-datanya lebih. Tapi dia paling tinggi ya? Paling tinggi. Dan itu sudah dianalisis oleh Melinda Foundation ya untuk angka harapan hidup di Jogja. Termasuk tinggi HDI-nya. Dan berikutnya adalah meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat Jogja. Nah, akses ketahanan pangan inilah yang harus kita tingkatkan. Makanya kita dialog dengan petani-petani yang ada di desa-desa. Sebenarnya kebutuhan mereka apa sih yang selama ini belum tercukupi sehingga mereka bisa mandiri. Jangan sampai mereka dikapitalis oleh pengusaha-pengusaha besar sehingga mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Harus ada balancing antara tani ini dengan pengusaha-pengusaha besar yang akan mendistribusikan bahan-bahan pangan ini ke kota. Nah, inilah yang akan kita tingkatkan untuk perbaikan ekonomi di masyarakat Jogja. Selain itu tentunya prioritas-prioritas yang lain adalah di bidang accessibility, di bidang kesehatan. Untuk kesehatan gratis ini akan kita perjuangkan. Idealnya tuh Bu kalau kesehatan
satu kecamatan minimal satu fasilitas kesehatan kali ya? Iya, satu fasilitas kesehatan, dan sebenarnya satu kecamatan ini 2 atau 3 klinik harus ada di samping puskesmas pemerintah. Kebetulan kami yang menggarap gap-gap ini di Kemenkes yang akan ditindaklanjuti Kemenkes untuk program 5 tahun ke depan. Sebenarnya Indonesia ini kekurangan berapa rumah sakit, kekurangan berapa klinik. Nah, program kami ke depan, seandainya saya terpilih, saya berharap untuk terpilih ya. Amin, amin. Jadi selain ada rumah sakit pemerintah dan sekarang memang ada rumah sakit swasta, itu masih kurang. Sehingga kalau zaman-zaman sekarang banyak penyakit ini, banyak antrian yang datang ke rumah sakit membludak sampai di luar-luar. Nah, kami ingin minimal 5 tahun ke depan itu satu rumah sakit dan satu kecamatan saya bisa mendirikan satu klinik minimal. Nah, bisa 1 sampai 3 klinik karena di sini kan ada beberapa organisasi yang bisa bersama saya meng-create klinik ini. Misalnya organisasi kepemudaan. Kita buatkan satu klinik bersama mereka. Kepemilikannya nanti bersama mereka. Kita ajarin mereka manajemennya, pendampingannya. Semua hasil usaha nanti barengan sama mereka, kita bagi bersama. Dan mereka bisa ditampung kerja di klinik ini. Saudaranya atau mereka. Kemudian Muslimah NU juga kita buatkan satu klinik untuk mereka. Ya. Kemudian ibu-ibu perkumpulan emak-emak kita buatkan satu klinik. Jadi 1 sampai 3 klinik setiap kecamatan di 5 tahun ke depan. Bu, saya tertarik Bu. Selama ini nih kalau menurut Ibu, itu klinik kenapa sedikit itu karena soal pemahaman membangun kliniknya yang rendah? Atau memang ternyata membangun klinik itu butuh biaya yang besar? Atau memang nakesnya yang sedikit sehingga kliniknya juga nggak banyak? Ya. Biasanya masalahnya di mana Bu? Ya, masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Okay. Masalah anggaran. Anggaran ya Bu ya? Keterbatasan anggaran. Cuman kan ini pihak Kementerian Kesehatan juga sedang menyiapkan anggaran. Ya tadinya salah satunya dari World Bank. Kebetulan saya lama di World Bank, kemudian di Asian Development Bank juga. Kita akan mencoba carikan dana-dana internasional seandainya APBN dan APBD kita terbatas. Kalaupun saya nanti duduk di DPR di Komisi 9, saya akan perjuangkan anggaran kesehatan ini supaya sesuai dengan amanat regulasi minimal minimal 5%. Cuman saat ini sudah zaman-zaman Covid sudah sampai ke 8%. Saya termasuk di Kementerian Kesehatan yang tahun 2020 bersama Dr. Terawan, kita perjuangkan anggaran kesehatan itu biasanya di bawah 100 triliun. Pada saat itu kita bisa advokasi ke DPR bisa lebih dari 100 Kalau triliun. benchmark di negara-negara yang maju misalnya bisa berapa persen? Mereka 7 sampai 10%. Mereka gede anggaran kesehatannya karena mereka sudah melek bahwa kesehatan ini sangat penting karena ini modal pembangunan manusianya. Kalau kita bilang modal pembangunan manusia, sehat dulu, perbaikan gizi, stunting angkanya dinolkan. Nah, generasi-generasi yang sekarang ini kan nantinya kalau stunting ini dinolkan, ada perbaikan gizi, bisa menjadi generasi yang cerdas. Tidak hanya pemberian susu dan makan siang gratis. Nggak cukup ya Bu? Nggak cukup, tapi kita berikan beberapa vitamin-vitamin, beberapa stimulan-stimulan makanan yang bisa dipakai untuk mempersiapkan generasi ini ke depan menjadi generasi yang cerdas. Jadi buah-buahan, ikan-ikan yang seperti masyarakat di Jepang. Mereka sadar betul bahwa kita dari sekarang harus mempersiapkan generasi muda yang baik, yang cerdas untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Jadi kadang-kadang stunting itu bukan soal nggak adanya sumber pangan ya Bu ya? Iya. Soal pengetahuan ya Bu ya? Iya. Penting nggak sih ini? Ya sosialisasi ke masyarakatnya kurang. Makanya DPR-nya ayo turun ke masyarakat. Jangan hanya turunnya pada saat kampanye. Nah, itu betul. Setelah 5 tahun duduk di Senayan, turunnya punker ke luar negeri. Dubesnya pusing. Dubesnya cemberut. Nah itu kita harus turun ke masyarakat, memetakan masalah, kemudian memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang ada, terutama untuk masyarakat-masyarakat bawah yang memang kesejahteraannya kurang. Nah, makanya kenapa kesehatan gratis? Setelah kesehatan gratis, pendidikan digratiskan sampai tingkat sarjana. Bahkan mungkin satu keluarga tidak hanya S1, sampai S2 bisa. Dan sebenarnya kita nggak harus
keluarkan anggaran untuk menyekolahkan ini semua. Kita itu strategi-strategi yang lain. Kalau kita punya keterbatasan anggaran, kita semangati mereka bahwa mereka bisa. Ada banyak jalur mereka dapat beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya. Karena banyak anak-anak hebat yang di bawah garis kemiskinan mereka dapat beasiswa ke luar negeri. Bu Atik, kalau di kita kan sekarang udah ada jaminan sosial nasional ya atau BPJS kesehatannya. Itu kalau menurut Bu Atik yang harus terus ditingkatkan itu sisi apanya ya? Kan kalau sekarang nih ya, kalau kita-kita nih yang masyarakat awam ya, kan taunya pasti BPJS itu yang masih belum optimal tuh sisi antriannya Bu. Kita kalau ngantri lama, kita harus dari fasilitas kesehatan C dulu minta rujukan, naik segala macam. Itu sebenarnya menurut Bu Atik udah ideal atau sebenarnya harus lebih baik dari itu sebenarnya? Lebih baik, itu sebenarnya PR-nya Presiden kepada Menteri Kesehatan sejak lama. Bagaimana memperpendek antrian, bagaimana mensejahterakan dokter, itu yang belum terjawab sampai dengan sekarang. Nah, makanya bidang saya kan sebenarnya manajemen kesehatan, ekonomi kesehatan, anggaran kesehatan. Karena background saya di ekonomi. Saya masuk ke dunia kesehatan dengan background dari ekonomi dan teknik. Kebetulan saya dulu double kuliah di teknik industri. Jadi di teknik industri itu nanti saya akan cerita banyak. Bagaimana kita membangkitkan ekonomi kerakyatan ini lewat kepemudaan dan mengurangi pengangguran. Nah itu menjadi salah satu program saya juga di Jogja. Ayo Bu, sekarang tadi kesehatan karena udah banyak nih. Ini kan kita juga waktunya nggak bisa terlalu lama, takut ntar Ibu terganggu. Soal itu Bu, soal tadi ekonomi kerakyatan. Ini kan menarik ya, kalau ngelihat Yogyakarta tuh kan sebenarnya juga industri pariwisatanya hidup ya, kemudian banyak juga misalnya industri UMKM yang cukup hidup. Nah, apa yang mau Ibu perjuangkan Bu? Cerita soal tadi Bu, ekonomi kerakyatan. Ada ekonomi kerakyatan yang tadi, ada ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan ini kita ingin membangun klinik dan rumah sakit yang poor people, gratis. Itu salah satu program saya untuk ekonomi kerakyatan. Tadi Mas Imam sampaikan, ada pariwisata, ada sisi kesehatan. Berarti pariwisata banyak dong. Iya, banyak. Nah, selain saya membangun rumah sakit yang minimalis, yang untuk poor people, gratis tapi mutunya bagus, kan kita harus merajakan rakyat. Gratis, jangan kemudian BPJS rakyatnya antriannya banyak, nggak diurus. Ada yang tidak punya BPJS karena nggak tahu. Kemarin saya baru membawa masyarakat ini, kaum duafa ke rumah sakit nggak punya BPJS. Ini kisah nyata 2 hari yang lalu. Nggak punya BPJS. Akhirnya nggak punya BPJS ini kita carikan BPJS-nya. Jadi kalau kita membantu masyarakat itu harus dari hulu ke hilir. Jangan hanya ngomong di atas, ini begini. Sosialisasinya tidak sampai tingkat bawah. Penyuluhannya tidak sampai tingkat bawah. Nah, kita tanya masyarakat, udah punya BPJS belum? Kalau belum punya, kita carikan BPJS-nya, kita bantu. Karena kita membantu masyarakat itu dari hulu ke hilir, kita rajakan masyarakat ini. Tim kita membantu mencarikan BPJS-nya, mana KTP-nya. Kita urus administrasinya. Jangan dia dibuat pusing oleh administrasinya. Kemudian kita dampingi, kalau ada yang sakit, kita antar ke klinik nggak sembuh, kita antar ke rumah sakit. Kita yang mengantar. Kita yang minta rumah sakit memperbaiki manajemennya. Dia kan ada mobil dinas, ada ambulan, ada. Ya dijemput lah daripada nganggur si masyarakat ini. Nah, dioptimalkan semua supaya tidak idle capacity, supaya tidak non-value added. Kita jemput masyarakat yang tidak mampu, kita antar ke masyarakat. Kalau perlu diantar ke pulang lagi, kalau perlu diberi uang saku. Di luar negeri seperti ini. Definisi pelayanan kesehatan gratis itu sampai perjalanan dia dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumahnya dia. Bayangkan kalau dia tidak punya duit, harus ada keluarganya yang menunggu keluar duit, bolak-balik. Lah duit dari mana kalau orang itu nggak punya? Ya. Di Indonesia ada nggak Bu yang udah bisa sampai kayak gitu Bu? Misalnya, saya baru menginisiasi, saya mengkrit kebijakan terbaru Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 supaya bisa diterjemahkan dengan baik ke masyarakat dan bisa diimplementasikan, dijalankan. Itu jadi keren kebijakan yang sudah di ACC DPR itu jangan ngawang-ngawang.
kayak visi misi yang ngawang-ngawang, tapi harus mampu laksana, bisa terlaksana di masyarakat, ada dampaknya, ada outputnya, ada outcome-nya, ada benefit dan ada impact-nya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, angka harapan hidupnya nanti naik seperti di Eropa. Kalau kita kan belum ini, muda-muda masih meninggal jantung, stroke, makin banyak. Tekanan hidup, masih muda udah kena diabetes. Ya, diabetes. Nah, sosialisasi itu penting. Tidak hanya di tingkat hotel-hotel, sosialisasi sampai tingkat penyuluh kesehatannya harus kita cek sampai tingkat ke bawah. Itu bahasanya jangan cuma kuratif tapi promotif preventif ya Bu. Betul sekali, pencegahan, tidak hanya pengobatan tapi pencegahan juga, sosialisasi bagaimana supaya hidup sehat dan lain sebagainya. Itu yang akan kita jalankan. Bu, saya masih penasaran ini Bu, soal ekonomi kerakyatan Bu. Bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah istimewa Yogyakarta dan apa bentuknya Bu dari ekonomi kerakyatan yang Ibu bayangkan? Ya ini sebenarnya sinergi dengan tagline-nya P3. P3 kan punya tagline harga murah, kerja mudah, hidup berkah kan. Ya, betul. Nah ini harga murah, nah ekonomi kerakyatan harga murah. Ya kita mulai, saya kemarin udah ngajarin ini ke GPK sama Laskar. Pokoknya jangan buat kerusuhan, kita harus punya kerja. Gitu. Nah, saya ngajarin ke Laskar di Jogja. Saya itu punya cita-cita ya. Saya kadang-kadang kalau lihat Laskar itu hati saya seperti ya Allah, teriris saya pengen ngopeni Laskar ini, pemuda-pemuda ini 5 tahun ke depan supaya saya bisa ngopeni mereka. Amin, saya bisa meningkatkan derajat mereka supaya menjadi kebanggaan keluarganya. Nah, kita harus mulai dari membuat pabrik makanan. Nah, udah yang sederhana dulu, nggak usah yang muluk-muluk. Kebetulan saya di diaspora juga sih, saya penasihat diaspora Indonesia di 160 negara. Yang bareng Pak Dino Batijala. Ya, sama Pak Edward Panandi dan lain sebagainya. Di teman-teman diaspora udah hampir 10 tahun ini saya teman-teman diaspora di Belanda, Jerman dan lain sebagainya. Itu pun bisa kita kolaborasi untuk mendirikan pabrik-pabrik. Asal ada kepercayaan kepada mereka, kita semua mau kerja keras. Mengembalikan modal, membesarkan pabrik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan dari pabrik yang paling sederhana pun kemudian kita tingkatkan lagi, kita kembangkan menjadi pabrik-pabrik yang besar. Itu pun di setiap kabupaten akan saya laksanakan. Karena semua Laskar ingin saya gandeng. Saya gandeng supaya yang nomor 2 kan tadi harga murah. Nah, harga murah ini setelah membuat pabrik makanan kan kita dapat harga murah ini. Kita buat toko-toko murah, toko-toko sembako murah. Itu bisa direncanakan dengan baik kok kalau kita membuat perencanaan. Kalau kita membuat tim. Nah, mereka akan kita jadikan entitas ke mereka. Kita buat yayasan, kita buat perusahaan bareng mereka. UMKM ini harus kita kembangkan dengan baik. Nah, UMKM itu dalam bentuk toko-toko sembako murah. Itu sudah dilaksanakan di Kulon Progo, tapi oleh PDIP, Dr. Hasto. Jadi Indomaret dan Alfamart dilarang masuk. Jadi UMKM daerah, toko-toko sembako murah yang masuk di sana. Itu bisa dilaksanakan P3 bersama Laskar. Dari pabrik yang murah, harganya kan murah. Tidak ada distribusi karena tidak dibawa dari daerah lain. Kemudian buat toko murah. Harga menjadi murah dan bersaing. Malah bisa distribusikan ke daerah-daerah lain. Jogja maksudnya bisa menjadi pilot project nasional. Karena sebenarnya orang-orangnya juga cukup cerdas. Cuman mereka harus digandeng, dibaikin, disemangatin. Supaya mereka semua oh saya bisa jadi orang bermanfaat ya, saya bisa jadi orang berguna ya, saya bisa jadi sesuatu ke depannya. Nah dari sini kan kita hitung keuntungannya berapa dibagi dengan mereka. Siapa yang mau masuk di dalam usaha ini. Kebetulan saya pernah membuat ini di Malaysia. Jadi saya punya perusahaan di Jakarta ini dulu pernah membantu Kementerian Pendidikan Malaysia mencetak the young entrepreneur di Malaysia. Kebetulan di bidang medical tourism sih saya. Cuman ini bisa dikonversi ke bidang ekonomi kerakyatan. Karena turismenya Malaysia kan bagus medical tourismnya. Saya Jogja bisa nggak sih Bu medical tourism? Bisa membuat spa. Kalau saya di Malaysia kemarin membuat spa. Jadi yang lulus-lulus dari college kecantikan ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, saya bantu buat spa kayak Mustika Ratu punya Royal Heritage ini. Saya kerjasama sama Mustika Ratu waktu itu. Sehingga medical tourism dia jalan. Nah di Jogja juga bisa dilakukan itu untuk diversifikasinya. Jadi medical tourism kan. Nah tadi
rumah sakit yang bread and butter, yang rumah sakit yang BPJS, yang gratis, itu sudah mau kita bangun. Klinik-klinik di beberapa kecamatan. Nah, kebetulan kami juga punya program saat ini mau membangun rumah sakit internasional di Jogja. Nah, ini kan nanti juga bisa kita rangkul untuk pada kerja di situ juga. Rumah sakit internasional ini untuk medical tourism, supaya Indonesia punya kebanggaan di internasional. Jadi rumah sakit GCA Accreditation Amerika International Standard. Nah, ini untuk wisatawan asing. Dengan datangnya wisatawan asing ini ke Jogja, ekonomi bergerak, ekonomi kerakyatannya. Toko-toko souvenir, UMKM ini sekarang sedang kita kolaborasi UMKM di Jogja. Souvenir. Kebetulan dulu sempat dideklarasi sama Bu Terawan, tapi nggak lama. Iya. Saya kebayang ya Bu ya, sebenarnya bangsa ini butuh kolaborasi, butuh gotong royong aja ya. Iya. Yang sederhana tiba-tiba tadi terlintas ya, kan semua partai itu DPC-nya minimal tuh pasti punya ambulans ya. Iya. Kalau semua ambulans itu berfungsi 1 kali 24 jam daripada idle gitu ya, bantu rumah sakit untuk jemput, anter, itu kan. Ini sudah mau kita keliling-keliling ini ambulan. Iya, beberapa daerah di Jogja untuk jemput. Kemarin yang sakit pun dia nggak bisa datang sendiri ke rumah sakit kalau orang nggak punya, harus dijemput. Orang nggak punya duit, akhirnya nggak sempat tertolong, meninggal di rumah. Nah, ini kan sangat apa ya? Kadang-kadang kalau melihat begitu sangat mengenaskan negeri ini. Sampai keluarganya melihat dengan mata kepala sendiri, salah satu anggota keluarganya meninggal tidak punya uang, mau dibawa ke rumah sakit beli obat nggak punya duit. Nah, solusi itu harus kita jawab di ketiga ini. Bahwa kita membantu masyarakat miskin, terutama di kelompok itu. Nah, ekonomi kerakyatan tadi kan dari arah harga murah ya, sudah terjawab. Kemudian kerja muda. Nah, selain pabrik makanan-makanan ini, di Jogja juga insya Allah, kalau Allah ridho kita menang, saya akan bantu. Saya akan kontak teman-teman diaspora untuk membantu. Mendirikan pabrik alat kesehatan. Nggak usah yang muluk-muluk besar dulu. Dari yang kecil. Yang penting pemuda-pemuda ini bisa terserap ke dunia kerja. Nanti kita besarkan bersama-sama. Setelah 5 tahun kan 1 tahun besar sendiri. Nanti modalnya tambah lagi. Besar sendiri modalnya tambah lagi. Karena saya rasa itu industri yang nggak akan berhenti ya Bu ya. Kan orang sakit ada setiap hari dan. Obat juga gitu. Sekarang obat mahal. Bagaimana obat yang murah? Nah, dan di satu sisi kelas menengah kita kan lumayan lebar ya ceruknya. Jadi kan sebenarnya ini harusnya bisa bergulir ya Bu ya. Dan itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman pengusaha di Jogja juga. Karena kan mereka terutama mereka pengusaha-pengusaha Jogja itu ada teman saya Dr. Freddy, Natasha, dan mereka kan juga kenal laskar-laskar ini. Bagaimana kita membesarkan laskar-laskar ini supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik nanti. Ya. Kalau bagi yang mau ikut di dalam kepemilikan, mari bersama-sama kita bagi hasil gitu. Atau mereka hanya mau jadi pekerja, nggak masalah. Kita lihat bakatnya masing-masing. Jadi pendampingan capacity building masyarakat ini sudah kita lakukan di beberapa daerah di Indonesia. Terutama dulu kerjasama, kantor saya kerjasama dengan beberapa gubernur dan bupati. Terutama malah yang berhasil di Malaysia. Nah, ini akan kita cangkokkan di Jogja. Kita memang harus aktif pelatihan dan pendampingan kepada kepemudaan ini. Karang Taruna, organisasi-organisasi kepemudaan. Kita gandeng untuk membesarkan UMKM di Jogja. Seperti di Jerman, alat kesehatan. Mereka enggak satu pabrik mengerjakan sendiri. UMKM di rumah-rumah penduduk ini juga dikasih kerjaan, nanti disetor. Yang untuk spare part kecil. Mereka bisa ngerjakan di rumah-rumah. Nah, nanti finishingnya, brandingnya baru di pabrik, semua di assembling. Tapi yang spare part kecil ini UMKM daerah-daerah. Kita bisa ke situ ya Bu ya, pelan-pelan. Indonesia bisa menjadi negara maju, dipercepat. Tidak menunggu 2045 menjadi 5 besar dunia. 2030 mungkin bisa. Asal syaratnya kita semua mau kerja keras. Gitu. Keren Bu. Ini emang kalau ngobrol sama orang pinter gitu, nanya 1 bisa dijawab 10 ya. Bu Atik, sekarang kita punya segmen jawab cepat. Lucu-lucuan aja Bu. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini semuanya benar Bu. Ini lucu-lucuan aja. Ibu lebih terbuka terhadap perubahan atau memegang tradisi? Terbuka perubahan, adaptif terhadap perubahan. Adaptif ya, mengutamakan tugas atau hubungan? Ini misalnya kalau ada irisan gitu ya, tugas ibu misalnya menertibkan, tapi ada yang harus ditertibkan keluarganya sendiri. Ibu lebih pilih
menertibkan atau tetap menjaga hubungan karena nggak enak sama keluarga? Saya menjalankan tugas. Saya termasuk orang yang loyal dan menjunjung tinggi integritas. Alhamdulillah. Bertindak cepat atau berpikir lebih dahulu? Bertindak cepat itu penting. Penting, kadang-kadang kita berpikir sejak lebih dahulu. Nggak jalan-jalan. Berpikir harus cepat. Kerjasama atau kompetisi, Bu? Kerjasama. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Lebih suka memberikan perubahan atau menjaga kestabilan? Perubahan. Supaya ada perbaikan cepat. Ada perbaikan ya. Menegakkan kebenaran atau berkompromi, Bu? Dua-duanya sih. Menegakkan kebenaran dan berkompromi juga. Karena kalau tidak berkompromi sulit ditegakkan untuk kebenaran. Iya. Berkomunikasi atau berbicara atau mendengarkan? Bicara atau mendengarkan? Saya lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan suara rakyat. Iya. Yang berbicara udahlah masa lalu aja. Sekarang lebih banyak mendengarkan rakyat. Biasanya memimpin dengan hati atau dengan akal? Memimpin dengan hati. Dengan hati ya, terima kasih. Bu, ini segmen yang paling terakhir namanya Hai Anak Muda. Iya. Ini segmen ini kami dedikasikan memang untuk anak muda karena anak muda sekarang kan 53% dari pemilih. Janjian mereka penentu kemenangannya di kali ini. Dan 40%-nya pemilih pertama, mereka belum pernah punya experience memilih sekalipun ya. Jadi memang kami ingin mengadres ini dengan cara para calon anggota legislatif one on one atau head to head dengan mereka. Jadi nanti Ibu Hai Anak Muda, titik-titik. Nah titik-titiknya dari Ibu Ati. Nah itu boleh himbauan, boleh ajakan memilih juga boleh karena ini musim kampanye. Jadi apa aja ya. Jadi arahnya ke sini, Hai Anak Muda, nah silakan Bu Ati elaborasi. Silakan Bu. Hai anak muda semua di seluruh Indonesia, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, kota yang sangat istimewa. Mari kita semuanya bergandengan tangan mensukseskan pemilu 2024, pemilu yang damai, menyejukkan dan membahagiakan hati kita semua. Dan jangan lupa kita semuanya punya tugas untuk memperbaiki negara ini supaya lebih baik lagi dan kita semua di Indonesia ini bisa menjadi orang-orang yang akan turut andil untuk ikut membantu negara ini menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera dan menjadi kebanggaan di kancah internasional. Ayo kita semua melangkah 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, terutama untuk memperbaiki diri kita sendiri supaya hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semangat semuanya. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu. Semuanya mampu meraih impian, semuanya bisa meraih impian asal mau kerja keras, mau melangkah, mau berikhtiar dan terus semangat untuk menggapai cita-cita. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Kita semuanya semoga akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ijabah dari Allah, dari doa-doa yang selalu kita panjatkan. Dan semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbil Alamin. Semangat semuanya, semangat berjuang untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Ya teman-teman, kita udah ngobrol lebih dari 30 menit dengan Bu Atik. Saya tuh merasa memilih itu nggak hanya suka atau tidak suka, tapi relevan tidak relevan. Dan hari ini saya bersaksi, saya merasa Bu Atik ini sangat relevan, sangat pantas untuk menjadi wakil kita, utamanya menjadi wakil kita di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kalian yang seperti saya, yang merasa Bu Atik ini layak dan pantas, ini waktunya kita mendukung beliau. Caranya gampang, nanti tanggal 14 Februari 2024, jangan mager, jangan gabut, datang aja ke TPS, coblos Ibu Haja Atik Heru Marianti. Itu nama di kotak di surat suara itu ya? Iya. Nomor urut 1. Iya, dari Partai Persatuan Pembangunan. Partai Ka'bah
gambarnya Ka'bah nomor 17 di surat suara paling pojok bawah kiri. Nah, jadi gampang ya. Itu kertas warna kuning kalau nggak salah Bu ya, Iya, DPR kertas RI ya. warna kuning untuk DPR RI. Jadi kalau ngeliat kertas kuning gampang, tinggal turun ke bawah sampai pojok. Nomor satunya tuh Bu Atik ya. Iya. Silakan coblos dan mudah-mudahan beliau akan amanah. Bu Atik, matur suwun sudah Terima hadir kasih. bersama kami. Kami doakan yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan semangatnya justru membara. Ya. Iya. Ini kalau di maraton ini harus finish strong. Iya, harus ya. finish strong. Ini harus finish Kehabisan strong. energi sampai tanggal 14 Februari. Semangat terus Ibu, doa kami menyertai kami, salah satu yang berdoa bersepakat rasanya bahwa Ibu layak sebenarnya insya Allah, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan. Dan pada saat menang mohon dijaga amanahnya. Amin. Karena Terima kasih. masyarakat Indonesia tentu membutuhkan banyak pertolongan. Terima kasih. Baik, terima Bu kasih Atik, banyak. sekali lagi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Saya Imam Priyono, Bu Atik pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.